Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan bagi kita semua. Izinkan saya menjelaskan 4 materi, yaitu materi tentang satu, sumber-sumber hukum Islam, yang kedua ada politik dalam Islam, yang ketiga ada ekonomi Islam, yang keempat ada toleransi antar umat Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan satu persatu tentang materi tersebut, izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putriskina Rafifa dengan nomor NPM saya 202121500378. Baik, saya akan menjelaskan tentang satu materi tersebut, yaitu materi tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Pengertian dalam Al-Quran mengenai asal-usul sebutan nama Al-Quran sumber utama dan pertama bagi ajaran Islam. Ada berbagai pandangan yang berkembang di kalangan ulama. Mas Jefuk Juhdi meringkas keragaman pendapat ulama itu dengan 137 penjelasan sebagai berikut ini. 17 pertama menurut Asy-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah. Bagi Asy-Syafi'i, kata Al-Quran dituliskan dan dibaca oleh Hamzah, tanpa Hamzah atau Al-Quran, dan tak diambil dari kata lain, adalah merupakan sebutan khusus untuk menunjuk kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya kitab Injil dan Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi wasallam dan Musa alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata Asy-Syafi'i tidak perlu dibahas asal-usul kata Al-Quran itu dikarenakan keberadaannya ghair mushtaq, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber rujukan Islam yang utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Di sini terdapat yang A, setiap Muslim harus menggunakan Al-Quran sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. Terus yang B, itu ada segala ketentuan dari sumber lain yang bertentangan tentang ketentuan Al-Quran dipandang batal dan tidak digunakan. Diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam ajaran Islam. Terus yang C, sebagian ketentuan Al-Quran hanya bersifat garis besar, dan ada pula yang dijelaskan secara terperinci. Dalam arti kata sebagian dijelaskan dalam al-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi politik dalam Islam. Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah syiasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafus syalih dikenal istilah syiasah syariah. Misalnya dalam Al-Mutahid, syiasah berkara kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa adwaba yasusuha, syiasah berarti kama alaiha waradallah wa adrobahlaha, mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al-amra, artinya dabarallahu, mengurusi atau mengatur perkara. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan politik. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan utama yang hendak dicapai dari politik adalah politik Islam adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islam, dan untuk menjelaskan bahwa Islam kehendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan sebagai negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang segala rinci tujuan politik Indonesia adalah: 1. Menegakkan agama, merealisasikan penghambatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, kitabnya, rasulnya, dan akhirat, serta menaati segala perintah dan larangannya. Terus yang kedua, menegakkan keadilan, maksudnya adalah untuk mewujudkan satu umat yang berdiri di atas keadilan dan
kebaikan dan keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pengertian tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam, ekonomi adalah ilmu ekonomi, merupakan cabang ilmu sosial mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, terus di sini ada menurut pakar ekonomi Islam Muhammad Akram Khan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki tujuan untuk melakukan kajian terhadap kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan berpartisipasi. Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai ekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berlandasi prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bermuara pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, terus di sini saya selanjutnya akan menjelaskan materi keempat tentang bertoleransi antar umat beragama dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi. Nah, toleransi itu dalam Kamus Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata toleran itu sendiri, berarti bersifat atau bersikap menanggang. Bahasa Arab samuh, dalam bahasa Arab berarti membiarkan sesuatu untuk saling mengizinkan dan saling memudahkan. Terus, sosial budaya dan agama, sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara bertoleransi. Cara bertoleransi itu ada tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua itu ada tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita orang lain agamanya, menghargai hari besar umat agama lainnya, dan menumbuhkan kerukunan dalam Islam. Nah, dan sampai sini dulu saya menjelaskannya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.